Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang hasil CPI yang sudah sempat kita bahas dalam beberapa video terakhir juga ya, tentang market crypto, di mana memang penentuan ini dari CPI-nya bagaimana gitu, hasil dari CPI ya kalau teman-teman lihat dari sini. Nah, kita akan bahas update-nya berikut dengan secara analisa tambahan juga untuk market crypto bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung bahas analisanya ya, karena cukup menarik. Sebelum itu kita akan update dulu. Untuk hari ini market mengalami drop ya 3,2%. Bitcoin turun 1%, Ethereum turun 3,2%, XRP turun 3,94%. Jadi hampir banyak altcoin yang terdampak sebenarnya gitu ya. Kita lihat secara 24 jam terakhir bagaimana di sini. Huobi token masih naik, wah ini naiknya cukup strong. Di saat market turun dia masih kuat gitu ya. USDC, OKB, KuCoin dan beberapa kripto lainnya ya. Untuk yang mengenai penurunan di sini ada Convex Finance, GMT, Clay. Ini cukup besar ya, penurunan sekitar 10%-an, 9%-an. Ya kira-kira seperti itu. Banyak yang terdampak istilahnya. Sekarang kita lihat Fear and Greed dulu di level 20 gitu ya. Jadi masih sama seperti kemarin. Nah, kita akan lihat langsung aja hasilnya tanpa membuang banyak waktu. Dimana kita lihat untuk ini the S&P 500 atau indeks saham Amerika ya, Standard & Poor's Index yang sering kita bahas juga, gold di sini, gold, Bitcoin ya, ini Bitcoin, dan Euro USD ya. After the CPI print, setelah data CPI keluar, apa yang terjadi? Kita udah lihat dari ini semuanya drop gitu ya. Kalau semuanya drop, artinya apa? Artinya sebenarnya kita udah tahu, oke, newsnya atau beritanya pasti negatif gitu ya. Makanya ini kita bilang, yang kita sempat bahas bahwa fluktuasinya akan tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan ini adalah apakah ini adalah big move yang ditunggu-tunggu di kripto yang sempat kita bahas ya. Big move akan terjadi atau pergerakan besar akan terjadi. Ini kita bisa lihat memang pergerakannya cukup besar juga gitu ya. Nah, secara hasil bagaimana? Secara hasil kita langsung lihat dari sini, US Consumer Price Index ya, ini CPI year on year-nya. Kita lihat dari sini, forecast-nya 8,1% ya. Sesuai dengan kemarin kita lihat PPI-nya nggak terlalu bagus, secara actual justru 8,2%. Jadi ini naik di atas forecast gitu, lebih tinggi di atas yang diprediksikan ya. Hasilnya bagaimana? Sebenarnya hasilnya negatif, makanya kita bisa lihat ini mengalami penurunan gitu ya. Namun pada saat nanti kita bahas di secara teknikal, ini sudah ada rebound sedikit. Jadi secara analisa ini akan menarik juga gitu ya. Tapi ini kita lihat actualnya 8,2%, forecastnya 8,1%. Di atas sedikit, apakah ini berbahaya? Nggak terlalu kalau menurut saya gitu ya. Hanya berbeda sekitar 0,1% saja gitu ya. Tapi memang beritanya negatif. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya kalau teman-teman lihat dari grafik ini ya, ini dari DB, dia bilang Stocks erase all CPI losses after Biden discovered new formula showing inflation at 2% annually. Sebenarnya ini seperti sarkasme gitu ya ke presiden gitu ya. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini IS, ini saham Amerika gitu ya, mengalami drop juga, hampir mengalami drop di saat CPI mengalami nggak terlalu bagus hasilnya gitu ya, di atas yang diprediksikan ya. Tapi kalau teman-teman bisa perhatikan di sini secara grafik, gak lama kemudian ini mengalami kenaikan signifikan sekali gitu ya. Dan memang coincidentally gitu ya, kebetulan ini hampir sama juga pada saat si Joe Biden ini dia membuat statement gitu. Statementnya apa? Statementnya ini sebenarnya official gitu dari White House sendiri. Statement by Presiden Joe Biden on September Consumer Price Index gitu. Ini cukup panjang ya. Nah, tapi kita quote yang dia bahas ya di bagian sini ya. Ini di quote-nya apa? Dia bilang today's report shows some progress in the fight against higher prices ya. Ada kemajuan lah istilahnya ya. Tapi yang menariknya di sini dia bahas, kalau teman-teman lihat dari statement dari White House sendiri, dia bahas tentang inflation over the last 3 months has averaged 2%. Dalam 3 bulan terakhir rata-ratanya 2%. Apakah itu betul? Ya sebenarnya kalau tidak gitu ya. Makanya di sini banyak yang seperti sarkasme juga gitu ya, bahwa inflasi tidak dalam 2%. Istilah seperti itu ya, walaupun di sini dia bahas annualized rate gitu. Tapi mungkin dengan seperti ini tiba-tiba market mengalami kenaikan lagi gitu. Jadi mengalami drop lalu naik lama kemudian ya.
sekarang kita masuk aja ke berikutnya. Ya, berikutnya di sini dari Ninja, di sini dia juga membahas ya, tapi di sini sebelum CPI print ya jam 7 atau hasil CPI keluar, di sini dia bahas open interestnya continues to rise as price goes down. Jadi banyak orang yang tetap masih membuka posisi gitu ya pada saat harga mengalami penurunan gitu ya, dan dia bilang di sini ada kemungkinan akan ada drop tambahan lagi, dan memang kalau kita lihat di sini masih 18.700, Bitcoin sempat drop cukup besar gitu ya, sampai sempat 18.200 ya, 18.200. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sini drop besarnya sudah terjadi atau belum? Ya, jadi kira-kira ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi di akhir video. Nah, berikutnya si Elon Musk ada berbicara lagi gitu ya. Nah, ini teori aja. Si Elon Musk bilang 20,000 atau 20.000 tanda seru. Nah, pertanyaan ini 20.000 dia bahas apa? Apakah 20.000 yang berhubungan dengan si Tesla gitu ya, atau SpaceX, atau 20.000 ini harga Bitcoin gitu ya. Bitcoin ke 20.000 karena saat ini Bitcoin sempat sekarang sudah 19.000. Kita bisa lihat ya, 19.000. Jadi ini akan kita bahas di video kali ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat secara analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita lihat dulu pada saat CPI apa yang terjadi di dalam market crypto ya. Kita lihat dari sini. Kemarin kita membahas ada dua skenario di mana potensi dia untuk testing ke area atas atau potensi dia testing ke area bawah ya. Saya nggak expect sebenarnya penurunan Bitcoin ini cukup drastis ya. Ini penurunannya cukup drastis bahkan sampai ke 18.200. Mungkin ini bisa kita antisipasi sebenarnya dengan yang sempat kita bahas bahwa open interest dan leverage-nya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Di sini dia drop 3% sampai 18 ribuan. Ya, tapi sebenarnya level 18.700 ini terbukti ini menjadi level support kuat. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat bahwa di candle 4 jam sendiri dia masih bertahan di area tersebut gitu. Jadi ini area supportnya, dan ini kembali lagi mengalami kenaikan. Sekarang di hampir ke level 19.000 seperti itu ya. Kita lihat lebih short time frame dulu secara level 1 jam. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini fluktuatifnya mulai mungkin dari jam 5 sore gitu ya. Di sini mengalami drop, lalu di sini reverse. Jadi langsung mengalami dalam beberapa jam ini langsung reversal gitu ya. Dan pertanyaannya sebenarnya adalah apakah reversal ini artinya kita akan langsung kembali naik, atau kita akan drop dulu ke bawah, atau bahkan drop lebih dalam lagi. Nah, itu kan pertanyaan semuanya gitu ya. Nah, kita akan lihat secara objektifnya bagaimana. Mungkin reversal seperti ini dari Bitcoin, kalau teman-teman perhatikan, ini semua berawal dari ini indeks saham gitu ya. Kita lihat S&P 500. Kalau teman-teman lihat dari sini secara time frame daily-nya, dia openingnya memang sudah hit ke level support yang kita sempat bahas ya. Ini kita lihat dari sini. Nah, kalau teman-teman lihat, kita zoom out ya. Nah, ini kelihatan ya. Kalau kita zoom out, ini yang sudah sempat kita mention bahwa potensi dia untuk testing ke area tersebut, ke area level 3.500-an. Dan memang dia sudah hit level 3.500-an. Jadi pas hit supportnya, ini di time frame weekly seperti itu ya. Dan kita lihat reversalnya sebenarnya sangat-sangat signifikan. Turun ke bawah, sekarang langsung naik 3,9% seperti itu. Kalau kita dari time frame 4 jam, ini dalam 1 jam dia opening langsung naik ya, mengalami kenaikan signifikan. Dropnya di bawah tapi naik seperti itu. Itu yang terjadi di XPX atau saham. Mungkin saham mulai reversal, Bitcoin mengikuti gitu ya, ikutan reversal juga seperti itu. Nah, kita lihat ke Bitcoin. Bagaimana untuk Bitcoin sekarang? Bitcoin sekarang saya rasa level 18.200 ini kalau kita zoom out juga di sini ya, ini masih bisa dibilang level supportnya juga gitu. Jadi sebenarnya ya struktur dari harga Bitcoin ya, level 18.000 ini level last supportnya dia lah istilahnya ya. Kalau misalnya Bitcoin turun ke bawah, breakdown 18.000, nah ini 14.000 atau 16.000 saya rasa itu menjadi target berikutnya untuk Bitcoin seperti itu ya. Jadi dia masih di area tersebut. Nah, kalau kita lihat dari struktur open interestnya masih tinggi, ditambah dengan leverage, saya rasa ada potensi sebenarnya short squeeze justru bisa terjadi. Artinya kalau terjadi short squeeze, ya mungkin dalam beberapa hari ke depan ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin ini mengalami kenaikan. Ya, secara target gitu ya, mungkin teman-teman melihat target ini cukup tidak realistik, tapi saya rasa level Bitcoin untuk kembali lagi ke level 20.000 gitu ya. Di area ini level 20 ribuan. Ini mungkin masih bisa terjadi gitu. Kapan ya, mungkin kita lihat dalam
beberapa hari ke depan kalau secara price action di sini dia mengalami penguatan atau konsolidasi dengan cukup kuat, kita mungkin cukup bullish untuk minggu depan dia bisa testing ke level 20.000. Walaupun untuk skenario Bitcoin ke level bawah sini saya rasa masih ada ya. Ini masih open untuk dia turun ke bawah lagi. Tapi biasanya ya permainan market ini permainan dua arah gitu. Artinya yang short, yang long udah kena gitu ya, udah jadi korban. Sekarang giliran orang-orang yang mulai pesimis terhadap market seperti itu. Nah, kalau kita secara realistisnya bagaimana untuk Bitcoin, hampir sama. Ya, masih sama. Resisten yang kita harus lihat untuk dia breakout itu di level 19.152 dulu. Jadi dia sudah breakout level ini juga cukup bagus. Berikutnya adalah resisten yang kita sempat bahas juga, resisten line yang ini, yang warna putih. Ya, di sini targetnya kita mungkin bisa delete. Nah, jadi kita mau lihat adalah untuk Bitcoin mungkin konsolidasi atau sideways di area tersebut, di area ini ya, karena area level 19.000, 18.000-an ini masih area yang cukup kuat untuk bertahan dan dia relatif suka sideways di area tersebut. Kita bisa lihat dari sini. Sebelumnya ya, ini sideways cukup lama. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin sideways, ya ini juga masih bisa terjadi gitu. Selama dia nggak breakdown lagi, tetap mungkin teman-teman highlight level 18.700 ini gitu ya. Dimana dia mulai breakdown ya, di bawah sini gitu ya, di bawah level 18.700, potensi dia untuk mulai breakdown, benar-benar breakdown ya, bukan seperti ini kan weak candle gitu ya, lebih lihat dari candle 4 jamnya saja. Kalau dia mulai turun mengalami pelemahan ya, itu harus hati-hati gitu ya. Tapi yang kita perhatikan adalah kalau misalnya dia mau naik ya, dia harus konsolidasi di area ini, bisa breakout level 19.000 atau bertahan di atas level 19.000 itu sangat-sangat bagus juga, baru mulai breakout ke atas gitu. Kalau teman-teman mau butuh konfirmasi kapan longnya atau kapan beli kriptonya, ya mungkin bisa menunggu Bitcoin di saat dia closing candle di atas level 19.100 ataupun sudah breakout dari trendline tersebut yang warna putih ini. Dia breakout cukup bagus. Nah, ini artinya mungkin testing ke area level 20.000 ini masih hal yang cukup mungkin juga gitu ya. Ini yang kita bisa lihat dari Bitcoin ya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita lihat juga untuk Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance ini juga cukup fluktuatifnya juga cukup ini ya. Dimana kita lihat Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan dikarenakan ini altcoin banyak yang terdampak. Kalau teman-teman lihat altcoin banyak sekali yang mengalami koreksi berat gitu ya, koreksi besar-besaran ya. Dan sekarang altcoin mulai ada sedikit rally gitu ya, sedikit rally. Tapi bukan berarti ini akan turun terus. Saya rasa ini hanya sedikit pullback, lalu Bitcoin dominance ini akan trendingnya tetap masih naik ke atas. Kalau kita secara time frame daily bisa kelihatan ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, kita bisa dilihat. Nah, ini kelihatan bahwa secara time frame daily pun dia retest ke bawah sini, ini mulai trending naik ke atas lagi. Kita tinggal tunggu dia breakout dari ini. Previous high sebelumnya dia mulai breakout ke sini, ya ini kita bisa testing ke area 42%. Seperti itu ya. Yang kita lihat. Ya, tetap jangan terlalu gegabah juga dalam mengambil keputusan. Ini karena masih setelah CPI ya. Setelah pengumuman CPI sendiri, jadi saya rasa lihat dalam beberapa jam ke depan bagaimana secara price action Bitcoin. Di sini kita bisa lihat, kalau teman-teman perhatikan, ya ini bisa kita jadikan level resistennya juga gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat jadi level resisten berikutnya seperti itu. Jadi yang harus dilakukan Bitcoin, dia mulai naik ke atas, mungkin ranging di area ini gitu ya. Mungkin baru breakout. Nah, ini yang kita harapkan untuk Bitcoin seperti itu. Mungkin juga masih bisa kita lihat kalau dia ke bawah sini pun ke level 18.700 ini masih bisa menjadi potensi buy ya. Bisa beli di sini, buy on support. Selama dia tidak breakdown ke bawah, ini masih cukup bagus gitu ya. Baru kalau dia naik, ini lumayan juga untuk teman-teman hold atau untuk ditradingkan juga seperti itu. Jadi kira-kira ini untuk gambaran untuk Bitcoin price action secara setelah CPI bagaimana. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.